potensi sosial. Tetapi lagi-lagi yang seperti yang saya sampaikan di awal tadi, aspek lingkungan karena itu kaitannya dengan nasib generasi mendatang ya. Ini mau tidak mau harus dijaga. Ada negara di dalam negara gitu, tapi lebih kepada posisi mensupport pemerintah dalam rangka pembangunan, jadi kayak keberadaan kader lingkungan, kayak kelompok sadar wisata. Kontribusinya untuk melakukan pengembangan ataupun pembangunan kota Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pemilih, jumpa kembali dengan Suara Demokrasi Podcast KPU Kota Malang. Dan pada hari ini kita telah menghadirkan seorang peneliti dan pengajar di program studi ilmu pemerintahan FISIP Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Beliau memiliki keahlian dan konsentrasi kajian pada isu-isu kebijakan publik, tata kelola pemerintahan, kolaboratif governance, dan pengembangan kapasitas kelembagaan masyarakat pedesaan. Lebih gamblangnya, mari mungkin kita awali dengan sesi perkenalan beliau, aktivitasnya sehari-hari sebagai selain dosen apa, mungkin ada aktivitas kegiatannya. Saya manggilnya nih enaknya lebih santainya gimana, dengan Mas atau Bapak gitu? Mas saja. Mas. Mungkin bisa dikenalkan Mas, ini terkait dengan kurikulum vitae dari, saya manggilnya bel kenalan dulu aja, Iya. baru kita nanti bisa saling sepakat dengan Siap. panggilannya. Ya, siap. Baik, nama saya karena tadi udah panggil Mas, jadi Mas Muhammad Imron. Mas Imron biasanya dipanggil begitu, gitu aja. Saat ini saya aktif mengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau FISIP Unira Malang, salah satu kampus di Kabupaten Malang begitu. Selain itu saya juga aktif meneliti di Puskada, Pusat Studi Kebijakan dan Otonomi Daerah, serta PRB RISD atau Pusat Studi Pengurangan Risiko Bencana dan Riset Desa. Itu Mas kira-kira. Oke. Berarti juga cukup padat juga terkait dengan aktivitasnya sehari-hari. Biasa aja. Ini Mas Imron. Tempat tinggal di Oh, Kota iya. Malang, walaupun aktivitas lebih banyak di kabupaten mungkin begitu. Nggih, betul. Oke. Tema yang akan kita bahas pada podcast kali ini adalah terkait dengan apa ya, tadi tagline-nya Malang, bicara Malang, kolaborasi untuk pembangunan berkelanjutan. Nggih. Mungkin saya Harus. sampaikan pengantar terlebih dahulu. Kota Malang sebagai kota pendidikan, pariwisata, dan budaya memiliki peran strategis dalam perkembangan wilayah Malang Raya. Namun pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang tinggi menimbulkan tantangan serius dalam pembangunan. Pengelolaan sampah, kemacetan, pengurangan ruang terbuka hijau, banjir, serta tekanan terhadap kualitas lingkungan menjadi isu utama yang membutuhkan penanganan kolaboratif. Pembangunan berkelanjutan tidak dapat dicapai melalui pendekatan tunggal pemerintah. Kompleksitas masalah kota menuntut keterlibatan aktif warga, akademisi, pelaku usaha, dan komunitas sebagai aktor penting dalam merumuskan solusi. Pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan urgensi kolaborasi, pendekatan helix yang tepat, serta strategi peningkatan partisipasi masyarakat. Jadi itu yang bisa kita jadikan pengantar dalam diskusi hari ini. Jadi sebelum kita mulai, ini kok tadi ada kata-kata yang cukup asing mungkin buat saya. Apa itu? Terkait dengan helix, apa yang dimaksud ini. Mungkin ada beberapa pertanyaan nanti yang akan random, tidak kronologis. Siap, tapi siap. Ini juga pemahaman kepada masyarakat luas. Apa sih yang dimaksud dengan helix itu, Mas Imron? Siap. Helix ya. Jadi begini. Sebenarnya berawal dari bahwa
pembangunan berkelanjutan, Mas Jawad, itu dalam bentuk program apapun tidak bisa dilakukan oleh satu aktor tunggal. Nah, misalnya pemerintah saja tidak bisa. Nah, maka muncul kemudian beberapa pendekatan helik, mulai dari triple helix, quadruple helix, pentahelix yang sering kita dengar begitu ya, sampai banyak ya teori-teori yang baru seperti quintuple helix dan seterusnya. Nah, helix ini sebenarnya lebih diasosiasikan ke aktor-aktor yang perlu untuk turut serta dalam melakukan atau berkolaborasi menyelenggarakan proses-proses pembangunan berkelanjutan. Jadi misalnya ada aktor satu pemerintah, misalnya begitu. Yang kedua ada perguruan tinggi, ada sektor swasta atau dunia usaha, gitu ya. Ada masyarakat itu sendiri, ada LSM, gitu ya. Ada media tadi sudah saya sebutkan. Bahkan kalau ngomong pendekatan yang relatif lebih baru, karena hari ini kita sedang berbicara perihal pembangunan berkelanjutan, itu nambah satu aktor lagi dalam pendekatan quintuple helix, Mas Jawad, yaitu namanya lingkungan. Nah, orang bisa jadi berpikir, oh kok lingkungan dijadikan aktor, padahal lingkungan itu kan sesuatu entitas yang diam. Nah, oleh quintuple helix dianggap tidak demikian. Lingkungan itu harus dianggap sebagai sebuah aktor. Dia harus menjadi unsur determinan dalam penyelenggaraan pembangunan agar berkelanjutan. Dia harus diutamakan. Nggak boleh kemudian pembangunan hanya ngomong tentang ekonomi sosial, tapi kemudian mengesampingkan faktor lingkungan. Nah, itu nggak boleh. Itu menjadi salah satu syarat. Saya pikir tema hari ini kolaborasi untuk pembangunan berkelanjutan, Mas. Jadi begitu, Mas. Berarti lingkungan juga menjadi faktor utama dalam pendekatan kolaboratif yang betul. Sebetulnya apa sih, Mas Imron, urgensi dari kolaborasi dalam pembangunan berkelanjutan di Kota Malang ini? Iya, urgensi pembangunan berkelanjutan, Mas Jawad. Begini, Kota Malang ini kan dia berada dalam satu wilayah yang kita sebut metropolis lah, kira-kira begitu ya. Kalau kemudian pembangunan tidak dilakukan secara berkelanjutan, artinya tidak ada upaya-upaya untuk menjamin bahwa generasi masa depan itu juga, kalau bahasa Jawa ini kumanan gitu ya, kumanan atas segala sumber daya yang ada yang melimpah di Kota Malang ini, maka ini harus dipastikan bahwa pembangunan itu berkelanjutan. Generasi mendatang itu harus keduman, harus kumanan segala sumber daya yang ada di sekitar kita. Apakah itu kemudian ngomong udara, air, lingkungan gitu ya, dan seterusnya. Itu sih, Mas, yang berarti dalam urgensinya lebih kepada eksploitasi yang tidak berlebihan. Betul. Kita memikirkan berkelanjutan masa depannya nanti seperti apa. Iya. Berarti kalau kita mempunyai sesuatu tidak dihabiskan hari ini, tapi betul, kita juga tetap harus memikirkan hari anak cucu kita, kira-kira begitu, Mas. Nah, terkait dengan pembangunan berkelanjutan, mungkin bisa dijelaskan secara definisi lebih rinci dan jelasnya seperti apa ini, Mas Imron? Oke. Definisi pembangunan berkelanjutan sebenarnya adalah ya upaya kita bersama dalam menyelenggarakan pembangunan, tetapi saat yang sama kita tetap memberikan garansi kepada anak cucu kita, generasi mendatang, untuk tetap merasakan segala keistimewaan, segala privilege yang dimiliki oleh Kota Malang, yang dimiliki oleh segala sumber daya yang ada di Kota Malang, sumber daya alam misalnya begitu. Harus kita pastikan bahwa generasi mendatang itu tidak boleh tidak keduman, tidak boleh tidak kumanan. Artinya pembangunan berkelanjutan itu ya nalar berpikirnya berarti tidak mengorbankan generasi mendatang. Itu aja sih, Mas, sebenarnya. Oke, berarti
pembangunan berkelanjutan tidak mengorbankan generasi mendatang. Jadi Betul. tidak berorientasi pada saat ini tapi pada masa depan. Iya, betul. Boleh saja misalnya Mas, kita Kota Malang bicara tentang pengembangan potensi ekonomi, pengembangan potensi sosial. Tetapi lagi-lagi yang seperti yang saya sampaikan di awal tadi, aspek lingkungan karena ini kaitannya dengan nasib generasi mendatang ya. Ini mau tidak mau harus dijaga, harus diperhatikan. Setiap pengambilan keputusan mulai dari level perumusan kebijakan, implementasi kebijakan sampai evaluasi kebijakan ini harus real memperhatikan aspek lingkungan, Mas. Nah, ini harus benar-benar kita jaga bersama. Berarti Saya pikir lagi-lagi aspek lingkungan itu menjadi hal yang utama dalam setiap pembangunan, terutama pembangunan di Kota Malang ini sebetulnya. ya betul. Oke. Kembali kepada pendekatan Helik tadi, Mas. Iya. Apa sih sebetulnya dalam konteks pembangunan di Kota Malang, pendekatan Helik yang seperti apa sebetulnya yang tepat? Yang tepat untuk pembangunan di Kota Malang. Oke. Karena saat ini cara pandang global itu kan semua sekarang sedang berfokus atau bermuara kepada pembangunan berkelanjutan. Jadi ada kata berkelanjutan gitu kan Mas ya. Artinya harus ada jaminan di masa depan segala sumber daya ini masih bisa dirasakan oleh generasi yang mendatang. Maka kalau kembali ke pertanyaan Mas tadi, kira-kira pendekatan Helik apa yang tepat? Bisa jadi jawabannya akan bervariatif. Tiap orang akan punya argumentasi masing-masing. Mereka misalnya akan ada yang bersepakat dengan pentahelik, dengan heksahelik. Tetapi kalau saya pribadi, sesungguhnya yang relevan untuk Kota Malang itu lebih kepada quintuple helix. Quintuple helix itu apa? Jadi dalam quintuple helix itu ada 5 aktor plus 1 sebenarnya Mas. 5 aktor? Iya, 5 aktor plus 1. Yang pertama adalah negara. Negara ini berarti dia hadir untuk memberikan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap rakyat, gitu ya. Yang kedua adalah dunia usaha atau sektor swasta. Sektor swasta ini dia bisa saja lahir atau ada memberikan berbagai inovasi-inovasi dari sektor usaha yang bisa dimanfaatkan, bahkan yang bisa dikolaborasikan lintas kepentingan aktor-aktor tadi itu. Selain itu ada aktor lagi masyarakat. Masyarakat dalam quintuple helix dia sebagai entitas yang nanti akan terdampak kebijakan. Maka dia mau tidak mau harus dijadikan aktor utama juga. Yang berikutnya ada komunitas. Komunitas itu apa Mas? Komunitas itu anggap saja LSM atau NGO. Nah, NGO ini kan sebenarnya di Kota Malang banyak bertebaran NGO-NGO, baik itu yang sifatnya LSM ataupun komunitas-komunitas gitu ya, komunitas-komunitas yang mana mereka juga memperhatikan betul sisi-sisi misalnya pemberdayaan masyarakat, sisi-sisi upaya-upaya menjaga lingkungan dan seterusnya. Yang kelima Mas, dalam quintuple helix tadi saya sebutkan ada 5 plus 1 aktornya gitu ya. Yang kelima ini adalah media. Media, oke. Nah, media. Lah, media itu dalam asosiasi berpikir kita kan seolah-olah media itu ya sudah ya surat kabar, kalau yang konteks kekinian misalnya ada media online media gitu ya, sosial. Media sosial gitu ya, oke. Ada paling tidak ada 3 ini begitu ya. Tetapi definisi media yang lebih kekinian sebenarnya lebih kepada media berbasis masyarakat. Ini nyambung yang disampaikan jenengan tadi bahwa media sosial itu bisa dijadikan sebagai media berbasis masyarakat. Artinya setiap masyarakat kita itu bisa menyampaikan ide gagasan melalui media sosial. Jenengan saya pikir paham bahwa media sosial saat ini dijadikan sebagai wahana untuk menyampaikan ide gagasan dalam pembangunan begitu ya, Kota Malang misalnya begitu. Nah, tadi saya bilang ada 5 aktor plus 1 Mas. Yang terakhir itu adalah lingkungan alami yang saya sampaikan tadi. Lingkungan alami. Jadi lagi-lagi bahwa
aktor pembangunan berkelanjutan tidak hanya 5 tadi, tetapi ditambahi lingkungan alami. Meskipun lingkungan itu oleh sebagian masyarakat dianggap sebagai entitas yang diam, dia seolah tidak punya daya upaya, tetapi tidak boleh diposisikan semacam itu. Dia harus dijadikan sebagai aktor. Bagaimana kemudian kita menjadikan mereka sebagai aktor? Maka setiap kebijakan yang dirumuskan secara kolaboratif oleh 5 elemen, 5 aktor tadi, dia harus betul-betul memperhatikan aspek lingkungan, Mas. Aspek lingkungan menjadi hal yang utama. Iya, dia seolah-olah mati, tetapi harus benar-benar dijadikan pertimbangan utama. Nah, itu saya pikir menjadi syarat pembangunan berkelanjutan sih, Mas Jawad. Jadi itu tetap dari awal pembicaraan sampai dengan saat ini lingkungan menjadi topik utama. Iya, jadi, saya pikir begitu. Proses pengambilan keputusan, lingkungan menjadi satu hal yang tidak mungkin untuk dihilangkan. Jadi itu menjadi hal yang utama dalam pendekatan quintuple helix. Quintuple helix. Okay. Ini yang mungkin cocok diterapkan dalam konteks pembangunan di Kota Malang. Ya, pembangunan berkelanjutan. Gitu. Nah, terkait dengan itu juga pembangunan berkelanjutan Kota Malang, mungkin apa tantangan utamanya, Mas? Iya, Mas. Kalau tantangan utama pembangunan berkelanjutan di Malang, Kota Malang, itu relatif banyak. Kita sepakat menyebutnya tantangan, jangan problem lah ya. Tantangan gitu aja ya. Tantangan misal yang sering kita lihat saat ini ada banjir di beberapa titik. Begitu ya. Ada alih fungsi lahan yang tidak semestinya juga ada. Begitu. Terus kalau yang konteks lebih kekinian karena ini sudah masuk di bulan-bulan menjelang Desember, Mas ya. Desember itu kan biasanya dianggap sebagai gede-gedene sumber. Gede-gedene sumber wayahe udan deres gitu ya. Nah, menurut saya tantangan yang sedang di depan mata ini adalah ya mitigasi bencana sih. Pengurangan risiko bencana. Pengurangan risiko bencana. Ya tinggal kita kemudian memetakan bencana apa saja yang kemudian potensial berada di sekitar kita. Oke, satu tadi banjir gitu ya. Tanah longsor. Terus daerah aliran sungai, Mas, seperti yang kita ketahui, das itu ya. Terus kemudian seperti kita ambil sampel misalnya di das atau daerah aliran sungai Brantas, Kali Metro, itu kan semuanya sudah banyak yang terkikis dan seterusnya, sehingga ketika saatnya hujan deras seperti yang kita ketahui daerah tertentu seringkali banjir gitu ya. Nah itu sih, Mas, tantangan yang paling saya pikir dekat, khususnya ngomong bangunan berkelanjutan. Tetapi juga tidak lupa, Mas, kita juga perlu memberikan perhatian ketika ngomong pembangunan berkelanjutan ya. Kita juga perlu memberi perhatian kepada ini, Mas, pengembangan dan pemberdayaan UMKM, Mas. UMKM. Iya, UMKM. UMKM di Kota Malang ini kan sekarang sudah cukup menjelma menjadi beberapa entitas-entitas yang menarik dalam bentuk misalnya startup gitu ya, Mas ya. Startup ya. Beberapa ada misalnya bisnis kayak roti dengan merek tertentu, kopi dengan merek dan inovasi-inovasi tertentu gitu ya, yang relatif baru dan menarik. Itu juga menurut saya tak luput menjadi atau bisa dijadikan sebagai tantangan ke depan bahwa Kota Malang ini perlu memperhatikan pengembangan dan pemberdayaan UMKM itu sebagai satu hal yang sangat penting. Itu, Mas. Terkait dengan UMKM dan lain sebagainya dalam pendekatan quintuple helix tadi, juga di sini saya kok menggarisbawahi negara memang perlu hadir. Betul. Terkait dengan yang komponen yang terakhir terkait dengan lingkungan, karena kita sudah bukan menjadi rahasia umum lagi. Malang yang dulu dikenal dingin, iya, Mas, dulu yang terkenal nyaman, sekarang menjadi ya kemana-mana macet. Salah satu penyebabnya adalah banjir. Iya, banjir. Di sini kan ada perubahan yang sangat mendasar terkait dengan tata kota pembangunan kita. Betul, Mas, tata. Nah,
kalau tadi kita ngomong tantangan, terus di sini saya langsung secara spesifik menyampaikan kepada Mas Imron yang seorang akademisi, seorang pengajar di kampus utamanya. Ya, Mas. Nah, apakah ada peran kampus dalam pembangunan berkelanjutan di Kota Malang ini? Ya, baik Mas. Kalau kemudian pertanyaannya apakah ada peran kampus dalam proses pembangunan berkelanjutan di Kota Malang, tentu saya akan menilai ada, begitu ya. Ada. Apa misalnya peran yang sudah dimainkan atau potensial dimainkan oleh beberapa kampus di Kota Malang? Ya, salah satunya begini Mas. Kampus itu kan punya laboratorium penelitian. Nah, gitu ya. Punya laboratorium penelitian, punya aktivitas pengabdian terhadap masyarakat gitu ya, sebagai hilirisasi dari program penelitian tadi. Maka kuantitas penelitian yang sudah banyak, mulai dari di kampus-kampus negeri yang ada di Kota Malang gitu ya, sampai kampus-kampus swasta yang di Kota Malang yang jumlahnya ratusan gitu ya, itu saya pikir bisa menjadi kontribusi nyata terhadap pengembangan ataupun pembangunan Kota Malang. Tinggal ngomong isu apa gitu aja Mas. Kampus di Kota Malang saya pikir punya semuanya. Mau ngomong tentang pengurangan resiko bencana misalnya, tentang perubahan iklim, kampus itu punya banyak laboratorium semacam itu. Isu tentang kemacetan, isu tentang banjir, pemberdayaan UMKM dan seterusnya, kan banyak kampus-kampus kita itu yang punya fakultas ekonomi dan bisnis misalnya, kalau ngomong tentang UMKM misalnya begitu ya. Tinggal kemudian Mas Jawad, bagaimana konsistensi kolaborasi antara universitas atau kampus gitu ya dengan aktor-aktor lain, terutama pemerintah Kota Malang sebagai pemangku kebijakan. Betul, sebagai pemangku kebijakan. Itu sih Mas, ke depan terus didorong ini. Kampus ini juga punya peran yang besar terkait dengan pembangunan berkelanjutan. Iya, supaya kira-kira gini Mas, ngapunten, agar kampus itu dia nggak menjadi layaknya mercusuar, dia ada di ketinggian yang tinggi gitu ya, tetapi kemudian hasil penelitian dan seterusnya itu tidak mampu mendarat sampai ke tantangan ataupun problem yang ada di masyarakat. Nah, ini pentingnya kolaborasi itu sih. Ya, betul. Menarik terkait dengan keterlibatan kampus dalam rangka pembangunan berkelanjutan di Kota Malang. Ini nanti yang disampaikan Mas Imron terkait dengan isu apa yang nanti yang akan kita bahas terkait dengan keterlibatan kampus. Mas. Yang tadi disampaikan ada peran dalam pendekatan quantable helix itu ada di peran pemerintah dan komunitas. Mas. Ini konkretnya seperti apa sih Mas? Sebetulnya komunitas ini dengan posisi penyelenggara negara dalam arti hal ini dalam pembangunan Kota Malang berkelanjutan ini. Komunitas Mas ya. Komunitas ini kita definisikan ini aja ya. Bisa komunitas yang berkembang di, kalau ngomong Kota Malang, kelurahan-kelurahan gitu ya. Bisa komunitas didefinisikan sebagai lembaga swadaya masyarakat. Tetapi saya lebih tertarik kepada ini Mas. Ternyata di Kota Malang itu Mas, saya melihat mulai banyak menjamur komunitas-komunitas yang kreatif. Paling tidak saya ingin mencontohkan ada dua Mas. Yang pertama itu ada namanya kader lingkungan. Siap. Yang saya tahu salah satunya itu ada di Telogo Mas. Nah, komunitas ini ternyata memiliki peran-peran yang menurut saya cukup strategis gitu ya. Dia punya konsen pada isu-isu lingkungan di wilayah kelurahannya, soal sampah gitu ya, soal kemacetan, soal bagaimana membangun
suasana keakraban di lingkungan kampung itu bisa terus terjaga gitu ya. Itu yang kader lingkungan. Ada lagi di Cemoro Kandang. Saya dulu pernah punya teman, kalau nggak salah namanya Mas Yusuf. Dia itu punya komunitas namanya Rumah Inspiratif, Mas. Iya, Ya, Rumah Inspiratif ini dia bergerak pada isu-isu satu, dia bikin bank sampah, gitu ya, yang kemudian bank sampah ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar di Cemoro Kandang, begitu. Hal-hal yang berbau sampah yang biasanya dianggap tidak punya nilai, gitu ya, itu ternyata disulap sedemikian rupa menjadi sesuatu yang punya nilai ekonomi. Ya, punya nilai ekonomi, begitu. Itu Rumah Inspiratif punya bank sampah. Yang berikutnya punya kayak apa ya, ternak maggot gitu. Maggot, ya. Itu. Dan yang terakhir, yang menurut saya menarik itu adalah Rumah Inspiratif ini dia juga fokus pada pengelolaan air hujan, Mas. Air hujan. Ya. Jadi pengelolaan air hujan ini yang gimana maksudnya? Iya. Jadi, iya. Seolah-olah kita itu kan nganggep, yes, air hujan itu ya udah biar turun dibuang gitu aja, begitu kan ya. Ternyata oleh beberapa pegiat lingkungan termasuk Rumah Inspiratif tadi itu, mereka mengolah air hujan itu untuk dijadikan bahan minum, Mas. Jadi diproses sedemikian rupa dan ternyata kualitas air hujan itu ketika dikelola dengan benar gitu ya, itu menjadi sangat baik untuk diminum. Saya pernah bahkan berkenalan dengan teman-teman dari NGO di Jogja sana, yang dia memang sampai mendapat mendapat pendanaan dari asing, donor asing gitu ya, untuk kemudian memberdayakan masyarakat agar kalau bahasa Jawa niku nadai hujan khususnya di daerah-daerah yang potensi kekeringannya tinggi. Seperti kayak daerah Gunung Kidul gitulah. Dan ternyata kalau ngomong potensi kekeringan nggak hanya di Gunung Kidul, Mas. Memang kita sedang bicara Kota Malang, tapi Kabupaten Malang itu potensi kekeringannya juga cukup tinggi. Daerah Kalipare, betul. Itu potensi kekeringannya sangat tinggi. Walaupun di situ dekat dengan bendungan gitu ya. Iya. Jadi itu, Mas, komunitas. Tinggal kemudian bagaimana komunitas-komunitas yang berkembang di kelurahan-kelurahan ini kemudian terkoneksi dengan program ataupun terkoneksi dengan pemerintah Kota Malang, nah gitu kan. Pemerintah Kota Malang juga bahasanya Mas Jawa tadi juga wajib hadir memberikan support kepada komunitas-komunitas tadi agar mereka terus giat bergerak. Nah, ini itu, Mas. Berarti keberadaan komunitas ini tidak dianggap sebagai istilahnya ada negara di dalam negara gitu, tapi lebih kepada posisi mensupport pemerintah dalam rangka pembangunan. Jadi kayak keberadaan kader lingkungan, kayak kelompok sadar wisata yang ada di Pok Darwis, ataupun yang sekarang lagi tren terkait dengan mitigasi bencana itu adalah kelompok kelurahan tangguh. Betul, Mas. Sekarang lagi giat-giatnya menghadapi bencana hidrometeorologi ini kan gitu. Jadi keberadaan komunitas ini juga sangat dibutuhkan sebetulnya. Hubungannya dengan itu, Mas, terkait dengan kontribusi pembangunan berkelanjutan. Nah, di sisi dunia usaha, ini saya kepingin dapat penjelasan dari Mas Imron. Dunia usaha, kontribusi konkretnya seperti apa terkait dengan pembangunan berkelanjutan di Kota Malang ini? Oke, Mas. Dunia usaha dunia usaha itu kalau kita petakan secara sederhana, ada dunia usaha yang dia levelitasnya sudah industri begitu ada yang levelitasnya masih UMKM. Secara sederhana kita bedakan semacam itu. Nah, kontribusi menurut saya yang perlu atau masih kita tunggu dari berbagai industri yang ada di Kota Malang itu adalah satu perihal
inovasi mereka, Mas. Inovasi. Inovasi. Kenapa? Dalam kajian akademik itu rata-rata, Mas, kalau ada pertanyaan lebih dulu mana inovasi itu diciptakan oleh sektor publik dengan sektor swasta, rata-rata sektor swasta itu percepatan dalam melahirkan inovasi dia lebih cepat. Nah, maka itu sebenarnya yang sedang kita tunggu, inovasi. Oke, beberapa contoh bisa jadi mereka sudah cukup menyajikan di sekitar kita, bagaimana mereka kemudian membuat semacam teknologi digital tertentu untuk menunjang penguatan UMKM ya, kan mulai sudah banyak kan sekarang begitu ya. Satu, inovasi itu. Yang kedua, saya pikir yang masih kita tunggu juga dari teman-teman industri itu adalah mereka perlu membuka peluang untuk berkolaborasi gitu ya, dengan aktor-aktor lain. Dengan aktor-aktor lain, apakah itu negara, apakah itu kemudian komunitas tadi kan, kan menarik, Mas. Misal industri dia bisa mensupport komunitas yang kita contohkan tadi itu ya. Pemerintah juga mendukung, industri mensupport gitu kan ya, tetap memperhatikan aspek lingkungan, media kemudian hadir memberikan pemberitaan yang menarik gitu ya. Kalau ini terakumulasi menjadi sebuah gerakan yang masif, saya pikir pembangunan berkelanjutan di Kota Malang itu mudah. Ya, gitu. Berarti kan kita ngomong di sini kan peran ya, Mas ya. Betul. Terkait dengan peran masyarakat, komunitas lokal, terkait dengan pembangunan ini juga istilahnya apa ya? Ya, mari kita sama-sama gotong royong kan begitu untuk menciptakan pembangunan keberlanjutan di Kota Malang ini. Nah, jika ini ngomong apa ya istilahnya, ngomong dari apa yang kita bicarakan dari tadi, dari awal sampai dengan saat ini, nah sudah dijelaskan secara rinci. Nah, tapi kan kita nggak ngerti ukurannya. Ukuran keberhasilannya ini seperti apa, Mas? Terkait dengan kolaborasi pembangunan berkelanjutan ini. Ada beberapa indikator ya, Mas ya, atau ukuran yang bisa kita rumuskan gitu ya, untuk mengukur sejauh mana keberhasilan kolaborasi pembangunan berkelanjutan gitu, Mas ya. Yang pertama, saya pikir perihal karena kita sedang ngomong tentang pembangunan berkelanjutan, yang pertama sejauh mana indikator pertama adalah macet dan banjir ini teratasi. Karena macet dan banjir itu tidak bisa lepas dari isu pembangunan berkelanjutan, isu upaya penjagaan terhadap lingkungan. Satu itu macet dan banjir. Yang kedua, indikator berikutnya bisa jadi bagaimana tingkat kolaborasi yang dibangun oleh pemerintah Kota Malang ini benar-benar bisa mengakomodir seluruh aktor yang ada. Harus ada jaminan bahwa sebuah kebijakan yang dirumuskan oleh Pemkot misalnya itu telah benar-benar melibatkan aktor-aktor yang ada, tanpa satupun yang ditinggalkan. Quantable penekan tadi itu yang. Nah, menyambung dengan itu, kira-kira kebijakan yang seperti apa, Mas, yang dibutuhkan masyarakat Kota Malang dalam rangka pembangunan berkelanjutan? Ya kalau menurut saya, kalau pertanyaannya kemudian kebijakan yang seperti apa untuk menjamin pembangunan berkelanjutan di Kota Malang, yang jelas sebuah kebijakan yang benar-benar, kalau secara teoritis, deliberatif public policy. Jadi kebijakan yang melibatkan seluruh aktor. Jadi tidak ada kemudian model state centered. Kalau zaman dulu, Mas, kita hidup di era Orde Baru, itu kan apa-apa diselesaikan oleh negara, state center gitu. Segala urusan itu bisa diselesaikan oleh negara. Dia menjadi aktor tunggal, gitu kan. Nah, kalau
pengen pembangunan berkelanjutan itu sukses, nggak boleh ada aktor tunggal. Kebijakan harus dirumuskan dengan melibatkan seluruh aktor tadi, gitu ya. Itu harus diberikan garansi oleh penyelenggara pemerintahan, dalam hal ini misalnya pemerintah Kota Malang. Dari mana pelibatan aktor-aktor tadi, Mas? Ya paling tidak mulai adopsi kebijakan, perumusan kebijakan, gitu ya. Sejak awal bagaimana sebuah kebijakan itu akan dirumuskan, akan diformulasikan. Di awal ini sudah harus melibatkan aktor-aktor tadi. Nggak boleh didominasi oleh kelompok elit misalnya, gitu ya. Kelompok pemodal-pemodal besar saja misalnya yang main mata dengan pemangku kepentingan yang lain, negara misalnya, nggak boleh. Kebijakan publik tidak boleh didominasi oleh kelompok elit. Semuanya harus dilibatkan. Mulai dari level perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, semuanya juga harus bisa memonitor. Bahkan di tahap evaluasi kebijakan, Mas, sebuah kebijakan yang sudah dirumuskan misalnya, apakah itu terkait dengan misal bicara tentang kebutuhan Kota Malang memiliki untuk menambah RTH, ruang terbuka hijau misalnya, begitu ya. Nah, itu semuanya berhak untuk melakukan evaluasi. Tidak hanya pihak penyelenggara pemerintahan, masyarakat, media, aktor semuanya itu berhak kemudian untuk bersuara melakukan evaluasi. Kalau misalnya ruang terbuka hijau di Kota Malang dianggap relatif kurang, ya upaya harus dilakukan, harus ditambah. Karena saat ini kan kalau kita ngomong isu tentang perubahan iklim ya, Mas ya, pemanasan global, ini kan semuanya terdampak loh, Mas. Terdampak, betul. Nggak hanya yang rumahnya misalnya deket pantai yang terdampak, tetapi juga terutama ya kawasan perkotaan, yang sangat rentang sekali terdampaknya kan, gitu. Betul. Oke. Pertanyaan terakhir mungkin, Mas. Ya, Mas. Nah, hubungannya dengan Komisi Pemilihan Umum. Setidaknya kami juga sebagai warga Kota Malang perlu juga atau ingin berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan di kota ini. Mungkin ada saran, masukan dari Mas Imron buat kami yang ada di Komisi Pemilihan Umum ini terkait dengan pembangunan Malang kita tercinta ini. Iya, Mas. Malang kota tercinta, menarik istilahnya Mas Jawad ini ya, menarik. KPU, Komisi Pemilihan Umum, terutama di tahun-tahun ini gitu ya, tahun 2025 kan kesibukan, intensitas kesibukan kan masih relatif masih nanti-nanti gitu kan ya. Betul. Tetapi menurut saya, Mas, KPU tidak punya alasan kemudian untuk berhenti bergerak. Harus terus melakukan upaya-upaya. Kalau dia umumnya orang masyarakat mengenal KPU itu ya udah penyelenggara pemilihan umum. Tetapi kan sebenarnya menurut saya definisinya tidak sesempit itu. KPU itu juga bagian dari pilar bagaimana demokrasi dalam bernegara, termasuk di dalam demokrasi bernegara itu juga ada pembangunan berkelanjutan. Ini harus tetap berlangsung. Turut berperan juga ya. Betul. Hari ini kalau kemudian KPU menyelenggarakan acara podcast demikian rupa, saya pikir ini sudah menjadi kontribusi real bahwa KPU memiliki keberpihakan yang jelas terhadap pembangunan berkelanjutan di Kota Malang. Bahwa KPU tidak diam atas fenomena-fenomena lingkungan di Kota Malang yang relatif sekarang belum begitu baik ya, belum begitu baik-baik saja. Ini kan menurut saya juga bagian dari kehadiran KPU. Tinggal nanti misalnya kalau pengen diimplementasikan lebih rigid, saya pikir KPU juga bisa kemudian ini sih, Mas, kalau saran saya ngomong tentang kolaborasi, Mas ya. KPU itu kan punya salah satu, kalau mungkin saya menyebutnya program unggulannya itu kan dulu itu kepada pemilih pemula sama
apa namanya? Sosialisasi berkelanjutan. Sosialisasi berkelanjutan sama ini Mas. Pemilih apa? Inklusif ya, inklusi atau yang kelompok difabel ya. Oke, kelompok siap. difabel. Ya. Nah, KPU, pemilih disabilitas. Pemilih disabilitas. Paling tidak dua, ada pemilih disabilitas, ada pemilih pemula. Ini kan sudah menjadi garapan KPU bertahun-tahun. Betul. Artinya, kalau KPU kemudian juga turut hadir, mendorong dan memastikan dua aktor ini turut berkontribusi nyata dalam kolaborasi pembangunan berkelanjutan. Ini kan sudah sangat 2 jempol bagi saya. Betul. Ibaratnya KPU juga punya konstituen loh. Ya, Konstituennya apa? Ya itu tadi. Yang perlu digarap juga. Iya, pemilih pemula sama kelompok disabilitas. Dua aktor ini harus menjadi bagian dari pembangunan berkelanjutan. Seperti apa bentuk rigidnya, Mas Jawad? Ya, harus memastikan misalnya begini. Pemerintah Kota Malang dalam menghadirkan berbagai ragam kebijakan publik, kebijakannya harus pro terhadap kelompok disabilitas. Gitu kan. Kalau mau bangun infrastruktur, ya pastikan ada fasilitas yang ramah terhadap kelompok disabilitas. Itu sih Mas menurut saya. Kayak saya itu terlintas kepikiran begini. Oke, dalam kontestasi pemilihan nantinya, dalam pemilihan wakil rakyat yang akan kita pilih, setidaknya mungkinkah KPU itu menyisipkan isu-isu lingkungan di dalamnya? Paling tidak ini loh, informasikan calon yang peduli terhadap lingkungannya. Jadi terkait dengan kebijakan juga harus tetap mengutamakan lingkungan di sekitar. Betul. Karena apa yang terjadi sampai dengan hari ini itu tidak terlepas dari urusan-urusan politik juga kan begitu. Kebijakan politik dan itu. Iya, betul. Oke. Gitu. Menarik sebetulnya perbincangan kita saat ini. Namun waktu juga membatasi kita. Mungkin kita akan lanjut dengan diskusi-diskusi di lain hari dengan tema yang berbeda, Mas Imron. Nah, ini terakhir dari Mas Imron, closing statement terkait dengan apa yang kita bicarakan hari ini. Baik, closing statement. Saya pikir begini bahwa kolaborasi dalam pembangunan berkelanjutan di Kota Malang ini harus memberikan kepastian bahwa setiap aktor, baik itu negara, dunia usaha, masyarakat, media, kelompok-kelompok masyarakat seperti NGO, sampai lingkungan alami tadi, ini harus kita pastikan semuanya bisa berpartisipasi, semuanya harus bisa memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan berkelanjutan Kota Malang. Agar apa, Mas? Agar generasi ke depan kita, anak cucu kita yang nanti juga akan tinggal dan mengembangkan Kota Malang, itu tetap merasakan hal-hal kebaikan yang dimiliki oleh Kota Malang seperti halnya yang kita rasakan saat ini. Itu aja, Mas. Terima kasih. Closing statement dari narasumber, Mas Muhammad Imron SAP MAP, betul nggak Mas? Jadi sebagai penutup, pembangunan berkelanjutan Kota Malang memerlukan pendekatan kolaboratif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Pendekatan quadruple helix menjadi kerangka strategis untuk mengintegrasikan pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan lingkungan dalam satu ekosistem kolaboratif. Dengan strategi partisipasi yang tepat, komitmen yang berkelanjutan dari seluruh pihak, Kota Malang dapat menjadi kota yang inklusif, berdaya saing, dan ramah lingkungan. Saya Jawad Bawonar bersama narasumber Mas Muhammad Imron. Sampai ketemu lagi di podcast yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.